Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai karunia, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang istiqomah berqudwah kepada teladan yang telah dicontohkan oleh beliau. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan selain dikenal sebagai Asy-Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, juga bulan Ramadan ini biasa disebut sebagai Asy-Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Karena begitu banyaknya ampunan dari Allah SWT kepada hambanya di bulan Ramadan ini, sampai-sampai beberapa ulama menyatakan bahwasanya apabila seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka ia akan sulit sekali mendapatkan ampunan di luar bulan Ramadan. Hal ini juga diperkuat dari perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berada di atas mimbar. Yang salah satu perkataan malaikat Jibril adalah, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, arghamallahu anfa 'abdin, Allah melaknat kepada seorang hamba, au ba'da dakhala Ramadan, ketika ia melewati bulan Ramadan, falam yaghfir lahu, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Faqultu amin, dan Rasul mengatakan amin. Ini sebagai penguat bahwasanya memang di bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan dari Allah. Saking banyaknya, maka Allah melaknat kepada seorang hamba yang melewati bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Berarti ia amat sangat merugi. Begitu banyaknya ampunan di bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di, kalau tidak salah, hari ke-12 dari bulan Ramadan. Dan itu tandanya kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Dan pertengahan bulan Ramadan ini di sebagian masyarakat kita dipersepsikan, diyakini bahwasanya di pertengahan bulan Ramadan itu adalah memiliki keutamaan maghfirah. Karena pertengahan bulan Ramadan itu keutamanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Sedangkan di awalnya mendapatkan rahmat, di akhir bulan Ramadan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Keyakinan ini berdasarkan dalil. Mereka berdalil kepada awal syahri Ramadan rahmah. Awal bulan Ramadan itu merupakan rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan itu merupakan ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir bulan Ramadan itu merupakan pembebasan dari api neraka. Hadis ini tidak terdapat dalam kitab hadis manapun. Kitab hadis yang muktamad. Kitab hadis yang muktamad. Tetapi ada dalam kitab yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Uqaili. Syekh Al-Uqaili. Beliau memiliki kitab yang dalam kitab itu salah satu hadis yang dicantumkan adalah hadis yang tadi ini. Dan kitab Al-Uqaili ini diberi nama Ad-Du'afa. Artinya kumpulan hadis-hadis dhaif. Jadi ketika kita berdalil kepada hadis ini, maka sudah diketahui kedudukan hadis ini melalui judul kitab tersebut,
Artinya memang dhaif. Karena Syekh Uqaili memang mengumpulkan hadis itu ke dalam hadis-hadis dhaif. Jadi sebenarnya dalilnya kurang pas dan perlu diluruskan bahwasanya bulan Ramadan seluruhnya itu mengandung rahmat dari Allah. Seluruh bulan Ramadan itu mengandung maghfirah, ampunan, tidak dipeta-petakan di waktu mana. Seluruhnya mengandung maghfirah dan seluruhnya juga mengandung itqun minan nar, membebaskan seorang hamba dari api neraka. Kalau memang seorang hamba tersebut memenuhi syarat, yaitu melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan selama bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa amalan ibadah yang dapat mengantarkan kita kepada maghfirah, ampunan dari Allah. Jadi ada beberapa amalan ibadah yang apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itu harus kita maksimalkan di bulan Ramadan ini supaya kita tidak seperti yang dikatakan malaikat Jibril aja, dilaknat oleh Allah. Amalan pertama yang dapat menjadi sebab dosa kita itu terhapus adalah sholat 5 waktu. Antara sholat 5 waktu yang satu dengan yang berikutnya, waktu antara keduanya ini merupakan maghfirah. Terdapat ampunan dari Allah ketika kita melakukan dosa. Begitu pula apabila kita bertemu dengan hari Jumat seperti sekarang ini, yang disebut oleh Rasul sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari, pemimpinnya hari-hari. Dan ia berjumpa juga dengan hari Jumat berikutnya. Tentu saja ia mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan di hari Jumat. Kemudian ia bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Nah, di antara waktu-waktu tersebut itu terdapat kafarah, penebus dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan selama waktu-waktu tersebut. Rasul bersabda, as-salawatul khams, salat di antara 5 waktu, wal jum'ah ila jum'ah, dan orang yang berjumpa dengan hari Jumat dengan hari Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan orang yang berjumpa dengan Ramadan dan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya, kafaratul lima bainahunna. Itu dapat menebus dosa di antara waktu-waktu tersebut. Tetapi ada syaratnya, malam tubsyal kabair, selama dosa-dosa besar itu tidak dilakukannya. Jadi yang dimaksud dengan menghapus dosa pada waktu-waktu tersebut itu hanya dosa-dosa kecil. Jamaah rahimakumullah. Kemudian amalan lainnya yang dapat kita maksimalkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu tentu saja adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, salah satu keutamanya ia mendapatkan ampunan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, diampunilah dosa-dosanya dari yang sebelumnya. Tidak hanya ampunan dari Allah, ternyata berpuasa di bulan Ramadan ia juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang amat sangat berlipat-lipat. Bahkan tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Sebagaimana hadis bahwasanya kalau orang melaksanakan amalan-amalan kebaikan selain puasa, maka Allah akan mengganjarnya dengan 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Itu untuk amalan-amalan selain puasa. Kullu amali bani Adam, seluruh amalan dari anak Adam, yudha'aful hasanah bi asyri amsalihha, akan dibalas oleh Allah, dilipat gandakan amalan kebaikannya, pahala kebaikannya sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu untuk amalan-amalan umum. Allah Azza wa Jalla, lalu berkatalah Allah Azza wa Jalla, karena ini hadis qudsi, illa shaum, kecuali amalan puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya amalan itu untukku. Jadi dari hadis qudsi ini dapat kita nyatakan bahwasanya kalau amalan-amalan lain itu akan diganjar oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali kebaikan.
Maka untuk amalan puasa, dalam hadis ini tidak disebutkan berapa bilangan, seperti yang tercantum dalam awal hadis. Kalau yang tadi amalan selain puasa diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, amalan puasa karena itu adalah amalan khusus, maka Allah yang akan mengaturnya. Dapat berapa ganjaran tersebut? Tentu saja tidak terhingga. Dan perlu kita menyimak komentar yang dinyatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan pahala amalan puasa itu seperti pahala orang yang bersabar. Karena orang yang bersabar berdasarkan surat Az-Zumar, itu ia akan mendapatkan pahala yang tidak dapat dihitung dengan bilangan-bilangan. Ini berdasarkan Syekh Ibnu Rajab. Mengapa? Sebagaimana ayat di dalam Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan pahala dari Allah bighairi hisab. Pahalanya tidak dapat dihitung, tanpa batas. Dan Ibnu Rajab mengkiaskan pahala orang yang bersabar, yang pahalanya itu tidak dapat dihitung dengan bilangan-bilangan, dikiaskan dengan amalan orang yang berpuasa berdasarkan hadis ini. Karena amalan lainnya Allah mencantumkan bilangan-bilangan tertentu. Nah, untuk puasa Allah tidak mencantumkannya. Artinya memang ini adalah amalan yang utama, yang tidak boleh kita meninggalkan berpuasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang lain yang dapat kita maksimalkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu adalah tentu saja di bulan Ramadan ini Qiyamul Ramadan, atau bisa disebut dengan Qiyamul Lail, atau biasa disebut oleh orang banyak sebagai sholat tarawih. Itu juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan sholat lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunilah dosa-dosanya. Apalagi kalau ia melaksanakan sholat tarawih, sholat lail itu dilakukan secara berjamaah, maka tidak hanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tetapi juga mendapatkan pahala seperti orang sholat lail semalaman penuh. Itu yang ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Rasul bersabda, ya, dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika Rasul SAW mengumpulkan keluarga beliau dan juga para sahabat beliau untuk melaksanakan salat lail. Lalu kemudian Rasul berkata kepada mereka, innahu man qama ma'al imam. Sesungguhnya orang yang berdiri bersama imam untuk melaksanakan salat lail hatta yansarifa, sampai ia menyelesaikan salatnya, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat baginya pahala seperti orang melaksanakan salat semalaman suntuk. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini luar biasa. Orang yang melaksanakan salat lail, dia tidak hanya diampuni dosa-dosanya, tapi juga ditambah pahalanya seperti orang melaksanakan salat semalaman suntuk. Jadi tidak ada korelasinya antara banyaknya jumlah rakaat salat lail dengan banyaknya pahala. Yang penting ketika amalan salat lail itu tata caranya, kaifiyahnya sesuai dengan tuntunan Rasul, dilakukan secara berjamaah, ia akan mendapatkan dua keutamaan tersebut. Jamaah rahimakumullah, ada keyakinan yang perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Bahwasanya di antara masyarakat kita itu ada yang berkeyakinan tentang di masing-masing malam dari bulan-bulan Ramadan ini, apabila seseorang menghabiskan malamnya itu dengan melaksanakan sholat tarawih, sholat lail, maka ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang berbeda-beda tersebut. Dan keutamaan di masing-masing malamnya itu amat sangat banyak dan berbeda, dan luar biasa fantastisnya. Dan itu sampai-sampai di suatu masjid, sampai-sampai dikasih spanduk atau selebaran untuk memotivasi orang untuk meramaikan masjid mereka. Ya, malam pertama akan mendapatkan ampunan dari Allah. Malam kedua tidak hanya dirinya yang diampuni, tapi juga bapak ibunya akan diampuni selagi ketiga-tiganya ini mukmin. Malam ketiga dia akan didoakan oleh malaikat. Malam berikutnya ada lagi, malam berikutnya ada lagi. Masing-masing malam berbeda-beda keutamaannya. Ya, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya hadis ini tidak ada
dasarnya sama sekali. Kalau kita cek dalam kitab-kitab hadis yang muktamad, yang bisa dijadikan rujukan, kita tidak akan menemui hadis ini tentang 30 keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih, orang yang melaksanakan sholat lail di malam-malam bulan Ramadan dengan 30 keutamaan yang berbeda-beda. Ini masyhur di kalangan masyarakat kita, masyhur sekali. Tetapi apakah ini ada dalilnya? Memang tujuannya baik untuk memotivasi orang datang masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Tapi tunggu dulu, dengan adanya keutamaan-keutamaan tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan ya, keutamaan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Cek dalilnya, ternyata tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Hadis ini hanya ditemukan dalam salah satu kitab. Yang kitab ini karangan Syekh Al-Khubawi. Namanya kitabnya itu adalah Durratun Nasihin, kitab yang amat sangat terkenal di sebagian masyarakat muslim. Durratun Nasihin, ya, karangan Syekh Al-Khubawi. Di situ tercantum. Tapi ternyata dikomentari oleh Al-Lajnah Daimah, salah satu lembaga fatwa Saudi, bahwasanya hadis itu la asralahu. Dikomentari tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya. Bahkan salah seorang doktor itu meneliti kualitas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Dan ternyata kesimpulan dari disertasi dari seorang doktor ini menyimpulkan dari hadis-hadis yang tercantum dalam kitab tersebut, karena amat sangat terkenal kitab ini, 30% diantaranya kualitasnya maudhu, hadis palsu. Dan salah satu dari 30% itu adalah hadis yang bercerita tentang 30 keutamaan orang melaksanakan sholat lail di malam-malam bulan Ramadan. Hadis maudhu, tidak hanya dhaif, hadis maudhu, hadis palsu. Tapi ini sudah terkadung mendarah daging di kalangan masyarakat kita. Ya. Gampang saja untuk mengindikasikan suatu hadis itu lemah atau tidak. Salah satu tandanya adalah keutamaan itu amat sangat besar, bahkan secara rasio itu tidak bisa diterima. Salah satu keutamaan dalam hadis tersebut, ya, orang yang melaksanakan sholat tarawih, bayangkan, orang yang melaksanakan hanya sholat tarawih saja di suatu malam dari salah satu malam-malam bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan haji 1000 kali. Luar biasa itu. Sedangkan 1 kali haji saja itu kan luar biasa kita melaksanakannya. Korban biaya, korban tenaga. Hanya melaksanakan sholat tarawih di malam-malam tertentu, ia sudah seperti mendapatkan pahala 1000 kali haji. Mending sholat tarawih saja daripada haji, kalau seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kita lihat juga yang lainnya. Di salah satu keutamaan yang lainnya, di suatu malam dari 30 malam itu tercantum salah satu keutamanya itu, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diterima oleh para nabi. Luar biasa. Para nabi itu kan manusia terpilih, tidak semua orang bisa menyamai level ketaatan dari nabi. Kita orang biasa yang hanya melaksanakan sholat tarawih, ia mendapatkan pahala seperti pahala para nabi. Tentu saja berbeda. Tentu saja berbeda. Mereka, para nabi ini dipilih memang benar-benar disaring oleh Allah SWT. Tentu saja berbeda dengan kita orang biasa. Itu salah satu ciri hadis maudhu. Ada keutamaan-keutamaan yang tidak bisa diterima oleh akal. Sama sekali tidak bisa diterima oleh akal. Ibadah yang sederhana tapi keutamaan yang luar biasa. Selain itu, ya, hadis maudhu itu tidak tercantum dalam kitab-kitab hadis manapun. Dan salah satu perawinya itu tidak dikenal dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan sholat lail, tetapi ia melaksanakan sholat lail ini bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, akan diampunilah dosa-dosanya. Apabila melaksanakan sholat lail bertepatan dengan Lailatul Qadar, juga diampuni dosa-dosanya. Lalu pertanyaannya yang sering banyak ditanyakan, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi?
Setidaknya Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan berbagai macam pendapat para ulama, sampai 40 pendapat tentang waktu kapan kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi, dengan berbagai dasarnya, dengan berbagai dalilnya. 40 pendapat. Dan Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang menyatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dari sekian pendapat tersebut, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan kesalahan masyarakat kita, ya mungkin bukan kesalahan, ini juga mengamalkan dari hadis, tapi yang menjadi salah itu adalah dengan memeta-metakan, memilih-milih malam yang mana yang ia harus beribadah. Kemudian di malam yang lain, di 10 malam terakhir, ia tidak beribadah. Itu yang salah. Yang benar adalah kita harus sama menggiatkan diri kita di malam-malam bulan Ramadan, di 10 malam terakhir. Ini sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir tanpa membeda-bedakan mana yang malam genap, mana yang malam ganjil. Karena menurut beliau, tolok ukur dari dihitungnya kapan malam ganjil dan malam genap, itu tolok ukurnya ada pada paling belakang hitungannya, bukan dari awal. Karena berdasarkan hadis, iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, fi tasi'ah tabqa, di 9 malam terakhir, fi sabi'ah tabqa, di 7 malam terakhir, wa khamisah tabqa, dan 5 malam terakhir. Kalau 9 malam terakhir atau 9 malam tersisa, jika Ramadannya itu 30 hari, maka kalau 9 malam tersisa menurut hadis ini, maka kalau 30, 10 malam terakhir, dia berada di malam ke-22, 21, 22, ini kan 9. 22 ini malam genap. Jadi bisa saja malam yang genap itu adalah malam yang ganjil. Kalau hitungannya itu dari belakang menurut hadis ini. Jadi dalam hadis itu tolok ukur penghitungannya kapan genap, kapan ganjil itu adalah dari belakang. Kalau dalam hadis itu disebutkan carilah Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir, maka kalau 7 berada di malam ke-24. Dan malam ke-24 ini termasuk bilangan genap. Jadi yang benar, ya tidak perlu dipisah-pisah mana malam yang genap, mana yang ganjil. Asal 10 malam terakhir kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah itu kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah yang dapat menghapus dosa-dosa kita dan mendapatkan ampunan, itu adalah apabila kita membayar zakat fitri, atau yang biasa dikenal dengan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Ini juga berdasarkan riwayat, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk menyucikan diri bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi war rafas, dari perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan yang jorok, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin zakat fitrah tersebut. Jadi fungsi zakat fitrah ini sama seperti fungsi sujud sahwi di dalam sholat. Kalau fungsi sujud sahwi di dalam sholat itu fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sholat fardu, maka demikian pula fungsi dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika kita berpuasa. Jadi itu fungsinya dua-duanya sama. Sujud sahwi dalam sholat, juga zakat fitrah dalam puasa Ramadan. Sama-sama menambal dosa-dosa yang terjadi dari kedua ibadah tersebut. Jamaah rahimahullah, kemudian yang berikutnya adalah apabila kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan apapun, itu juga akan dapat menebus dosa. Sebagaimana dalam ayat, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Amalan apapun itu, membaca Quran dapat menghapus dosa, berinfak, bersedekah dapat menghapus dosa. Kemudian yang terakhir, kita harus memperbanyak istighfar. Kita harus memperbanyak ampunan, memohon ampun kepada Allah. Rasul saja yang maksum, yang terpelihara dari dosa, Rasul yang sudah dijamin masuk surga, itu saja Rasul selalu tiap harinya itu memohon ampun kepada Allah sampai 100 kali. Ya, Rasul berkata, wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah fil yaum, di setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali.
Jadi itu Rasul setiap harinya itu memohon ampun kepada Allah sampai 100 kali. Lebih-lebih kita yang tentu saja tidak terjamin masuk surga dan banyak dosa, harusnya lebih giat lagi untuk memohon ampun kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mengetahui berbagai dalil-dalil tersebut yang mengindikasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan berbagai macam upaya untuk memberikan ampunannya kepada manusia, maka tergantung kita sekarang apa kita mau menuju jalan-jalan tersebut untuk dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar dan harus sadar bahwasanya maghfirah atau ampunan Allah itu amat sangat luas. Bahkan Allah menyatakan, jika ada seorang hamba yang datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit, maka akan aku ampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama. Seandainya engkau membawa dosa-dosamu itu setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Tetapi dengan syarat dalam akhir hadis tersebut akan diampuni kecuali ia melaksanakan dosa syirik. Ketika ia punya dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. La tusyriku bi syai'an, janganlah engkau menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Itulah segala macam amalan-amalan ibadah yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini agar mendapatkan ampunan dari Allah. Jangan kita seperti perkataan Rasul yang hanya puasa saja tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihil alju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala berpuasa, ia tidak mendapat rahmat dari Allah, dan juga ia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Ya, semoga kita berlindung diri dari orang yang semacam itu, dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi hamba yang lebih baik yang dapat